Halo anak-anak, selamat pagi, salam FM. Kita jumpa lagi dengan Ibu Guru kelas 1 SD Fransiskus II. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tema kelima, yaitu pengalaman, subtema 4, pengalaman yang berkesan, pembelajaran 5 dan 6. Kita juga akan belajar materi bahasa Indonesia, membuat kalimat baru dari kata dalam lagu. Kemudian matematika, menyelesaikan masalah penjumlahan sampai hasil 50. Kemudian PPKN, kita akan belajar tentang bekerja sama saat berbelanja. Pembelajaran kali ini akan dijelaskan oleh Ibu Sudarmi. Silakan Ibu Sudarmi. Terima kasih Bu Endina, tadi sudah mengawali pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak di rumah tetap sehat semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, walaupun anak-anak di rumah, ibu guru di sekolah, kita akan tetap belajar bersama. Nah, untuk hari ini, ibu akan bercerita. Bayu diajak oleh keluarganya pergi berjalan-jalan. Bayu diajak berjalan-jalan ke puncak oleh ayah dan ibunya. Nah, sesampai di puncak, ia berjalan kaki mengelilingi tempat untuk istirahatnya. Nah, Bayu sangat senang karena di pinggir, di kanan kiri jalan banyak sekali pohon-pohon yang hijau, pemandangan yang indah, kemudian jalan yang naik, jalan yang berbelok-belok, jalan yang mendaki. Pengalaman itu menjadi pengalaman yang berkesan untuk Bayu. Sepanjang jalan, Bayu tidak berhenti-henti menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung. Nah, apakah anak-anak bisa menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung? Pasti bisa, karena lagu ini sudah sering dinyanyikan bersama-sama. Waktu anak-anak di TK juga sering menyanyikan lagu ini. Nah, anak-anak di rumah, mari kita bersama ibu guru di sekolah, kita menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung. Ayo Bu Endina, Bu Kurnia, kita bersama-sama menyanyikan lagu ini.
Nah, anak-anak di rumah, tadi kita semua sudah menyanyikan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalimat. Tapi sebelumnya, kita akan melihat materi yang pernah Ibu ajarkan, yaitu tentang huruf, tentang suku kata, tentang kata. Nah, apakah anak-anak masih ingat? Pasti anak-anak masih ingat. Bu Guru percaya itu. Pasti anak-anak semua masih mengingat. Huruf itu terdiri dari huruf A sampai dengan huruf Z. Ada yang belum hafal huruf? Coba anak-anak, masih ada yang belum hafal huruf? Nah, kalau anak-anak belum hafal huruf, harus hafal huruf karena kita sebentar lagi akan naik kelas. Mau kan anak-anak naik kelas? Nah, supaya anak-anak naik kelas, huruf harus hafal, harus bisa membaca. Nah, setelah kita tahu tentang huruf A sampai dengan huruf Z, kita mengenal juga tentang suku kata. Apa itu suku kata? Masih ingat? Masih ingat huruf vokal dan huruf konsonan anak-anak? Nah, gabungan antara huruf konsonan dan huruf vokal itu disebut dengan suku kata. Contohnya misalnya ma, huruf M, huruf A. Itu namanya suku kata. Ma, pi, itu namanya suku kata. Nah, kalau kita sudah mengenal suku kata, masih ingat juga kan anak-anak dengan kata. Nah, mama itu adalah disebut dengan kata. Jadi dari huruf, kemudian suku kata, kemudian menjadi kata. Dan hari ini kita akan belajar tentang kalimat. Apakah itu kalimat ya anak-anak? Kalimat itu adalah rangkaian kata-kata yang mempunyai makna atau mempunyai arti. Ya, apa itu kalimat? Kalimat adalah rangkaian kata-kata yang mempunyai makna atau mempunyai arti. Nah, hari ini kita akan melihat lagi lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Kita akan belajar bersama-sama untuk membuat kalimat dengan rangkaian kata yang ada di lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Kita lihat ya, lagu yang Naik-naik ke Puncak Gunung tadi. Bu Endina, Bu Kurnia, coba kesini dulu. Kita lihat lagu Naik-naik ke Puncak Gunung yang tadi ya. Nah, masih ingat tadi Bu Kurnia, Bu Endina lagu Naik-naik ke Puncak Gunung? Masih sudah ini. Nah, kita akan membuat kalimat Ibu dari kata-kata naik-naik ke Puncak Gunung. Nah, coba Bu Kurnia, kira-kira tadi lagu Naik ke Puncak Gunung tadi ada kata apa di situ? Saya ingat yang pertama puncak. Puncak. Iya. Nah, kata puncak bisa dibuat menjadi kalimat. Puncak. Atau kita puncak boleh atau gunung dulu deh. Gunung dulu Bu, gunung dulu biar sama dengan yang ada di tayangan ya Bu. Nah, nanti puncak ada lagi. Kita sekarang bahas yang gunung dulu ya Bu. Oke, gunung itu tinggi sekali. Ya. Gunung itu tinggi sekali. Nah, itu yang disebut dengan kalimat. Kalau yang gunung anak-anak, gunung itu namanya kata, ya. Kemudian kata itu, gunung itu kata, kemudian tinggi itu juga kata, sekali itu juga kata ya Bu Endina ya. Jadi itu juga kata. Jadi kata-kata itu dirangkai menjadi kalimat. Kalimat itu terdiri dari kata gunung, Itu tinggi sekali. Nah, itu disebut dengan kalimat. Nah, kalimat ini punya arti. Jadi artinya apa ya Bu Endina ya?
Artinya ya sebuah gunung yang sangat tinggi, Bu Darmi. Oke Bu, pintar sekali Bu Endina. Sama seperti anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak yang ada di rumah juga pasti pintar. Tidak kalah pinternya ya. Kalau anak-anak belajar terus pasti bisa membuat kalimat dengan kata yang sudah ditentukan. Nah kemudian yang kedua, apa Bu Endina? Pohon, Bu Darmi. Pohon. Pohon dibuat menjadi kalimat. Dibuat menjadi kalimat, misalnya apa? Pohon itu. Banyak pohon cemara di pinggir jalan. Banyak pohon cemara di pinggir jalan. Nah anak-anak, di tayangan Bu Guru tidak Bu Guru tuliskan ya, tetapi nanti anak-anak menuliskan sendiri. Di tayangan ini tidak Bu Guru tuliskan di situ. Banyak pohon di pinggir jalan. Nanti anak-anak di rumah harus bisa membuat kalimat dengan kata-kata yang ada di tayangan. Itu nanti untuk latihan anak-anak di rumah ya. Kemudian yang ketiga, apa lagi ini? Apa Bu Kurnia? Puncak seperti yang tadi Bu Guru sudah sebutkan tadi di depan. Puncak. Nah, anak-anak nanti buat juga dengan kata puncak itu apa? Tidak harus sama dengan Bu Guru ya. Harus bisa membuat kalimat sendiri. Nah, puncak misalnya apa Bu Kurnia? Kami sekeluarga pergi ke puncak. Kami sekeluarga pergi ke puncak. Boleh. Kami sekeluarga pergi ke puncak. Boleh, nanti anak-anak di rumah boleh mencari kata-kata sendiri dan dirangkai menjadi kalimat. Untuk latihan anak-anak di rumah ya. Puncak. Dengan kata puncak bisa menjadi beberapa kalimat ya. Gunung itu juga nanti bisa menjadi beberapa kalimat. Banyak sekali anak-anak ya. Tidak harus gunung itu tinggi sekali. Tidak, bisa menjadi gunung itu tinggi sekali. Kita naik ke puncak gunung boleh juga, atau kita jalan-jalan ke gunung Merapi misalnya. Itu ya, banyak sekali bisa menjadi kalimat. Kemudian yang keempat itu bisa dengan kata naik. Apa Bu Endina contohnya? Saya naik sepeda. Saya naik sepeda. Nah, bisa juga itu menjadi kalimat saya naik sepeda. Saya naik kelas. Kakak naik apa Bu? Kereta api boleh juga. Kemudian ayah naik motor bisa juga. Ya. Nah, anak-anak di rumah boleh membuat kalimat yang ada di tayangan ini sebagai latihan anak-anak di rumah. Jangan hanya satu ya, jangan hanya satu kalimat, tapi bisa menuliskan beberapa kalimat Biar lebih terampil ya. Iya, biar lebih terampil. Nah, Bu Endina, Bu Kurnia, hari ini juga kita akan mengamati dua buah gambar. Ya, kita akan mengamati dua buah gambar yang nanti Bu Darwi akan minta pendapat dengan Bu Kurnia dan Bu Endina, juga minta pendapat anak-anak yang ada di rumah. Ya, kita lihat bersama-sama. Nah, kita lihat dulu ya, kita amati Bu Kurnia, Bu Endina. Anak-anak di rumah juga harus mengamati ya. Kita amati apa yang ada di situ, suasana apa, tempat apa, diamati. Bagaimana di situ, keadaan tempatnya seperti apa, siapa yang ada di situ, kalian amati semua ya. Apa-apa yang ada di depan ibu-ibu itu, apa saja, apa yang dilakukan oleh anak dan ibunya, kemudian anaknya bisa membawa apa, ibunya membawa apa, kalian amati semua ya. Apa yang ada di belakang-belakang ibu itu namanya apa, kita amati. Oke, kita lihat lagi gambar yang kedua. Nah, kita amati apa yang dilakukan oleh keluarga ini. Kita lihat semua.
Anak-anak di rumah juga harus mengamati, ya. Nanti harus memberikan pendapat. Kepada mamanya atau papanya yang menunggu anak-anak belajar. Apa yang diamati ini? Oke, anak-anak tadi sudah mengamati dua buah gambar. Sekarang Bu Darmi mau bertanya dengan Bu Endina. Apa yang tadi diamati oleh Bu Endina di tayangan yang pertama tadi, gambar yang pertama? Untuk gambar yang pertama, Bu Endina mengamati ada orang berbelanja, kemudian ada yang berjualan. Nah, orang yang berbelanja itu bertemu langsung dengan orang yang berjualan. Dan di situ banyak bermacam-macam barang-barang yang dijual. Ada sayuran, ada lauk pauk, dan macam-macam. Ya, ada ikan segala. Ya, ada ikan segala ya Bu. Nah, berarti gambar yang pertama tadi itu adalah sebuah apa ya Bu Kurnia ya? Sebuah pasar yang ada di desa, ada di kampung, yang kelihatan kotor. Gitu ya Bu Kurnia. Iya. Kalau saya bilangnya itu pasar tradisional. Betul Bu Kurnia, itu pasar tradisional. Tetapi bukan hanya di kampung atau di desa Bu Kurnia. Iya, di kota, di perkotaan juga ada yang disebut dengan pasar tradisional ya Bu Endina ya. Pasar tradisional itu di sana ada menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh setiap keluarga ya Bu ya. Di sana ada sayuran, ada apa lagi Bu Endina? Ada lauk pauk, bumbu lauk pauk, ada bermacam-macam lah ya. Pokoknya ada buah-buahan, banyak sekali. Pedagangnya banyak Ibu. Pedagangnya banyak, suasananya sangat ramai. Dan kita dalam suasana seperti ini, suasana pandemi, masih tetap harus berhati-hati kalau ada rame-rame begini. Iya. Kalau ke pasar ya apa perlunya, langsung kita pulang lagi ke rumah. Jadi takut Jadi malah takut malah ke pasar. Tapi nggak usah takut juga Bu. Yang penting kita kesehatan ya tetap harus jalankan. Tadi tentang pasar tradisional. Nah, anak-anak di rumah kalau diajak mamanya pergi ke pasar tradisional, bagaimana? Senang tidak? Pasti males. Pasti ada yang males juga ya Bu kalau diajak ke pasar tradisional. Karena becek biasanya. Tapi sekarang sudah enggak loh Bu Kurnia. Tidak ya. Tidak, sekarang itu pasar tradisional juga sudah bagus. Tempatnya sudah tertata dan rapi. Iya, tidak seperti yang digambar tadi ya. Iya, tidak Yang seperti digambar tadi ada becek-beceknya Terus sedikit. tempat sayuran, orang jual ayam, orang jual ikan masih Sudah. jejer-jejer. Iya, kalau Sekarang sekarang sudah ya. jadi beda-bedakan, sudah Oh. disendiri-sendirikan Iya, ya. betul. Ya, itu namanya pasar tradisi. Padahal tahun-tahun yang lalu sebelum pandemi, anak-anak kelas 1 pada masa seperti ini biasanya diajak ke pasar. Oh iya ya, Iya, pasar ya, tradisional ya. Kita ajak ke pasar tradisional untuk belanja sendiri, membawa uang sendiri. Wah, itu Ya, seru sekali itu. seru, anak-anak suka sekali. Tetapi ya kita harus maklum sekarang karena situasinya masih seperti ini, makanya anak-anak yang di rumah gak apa-apa. Nanti kalau anak-anak sudah sekolah kembali, kita akan pasti bisa melaksanakan kegiatan yang seperti dilaksanakan di SD Fransiskus II. Ya. Kemudian beralih dengan gambar yang kedua. Tadi gambar yang kedua itu tentang apa ya Bu Kurnia? Saya lihat gambarnya sepertinya kebalikannya dari gambar yang pertama ya Bu. Bersih, cara membawanya kalau yang di pasar tradisional tadi namanya nenteng kertas Nenteng ya. Tapi kalau di sana nggak pakai keranjang. Iya, tinggal dorong ya. Iya. Nah, Anak-anaknya juga sepertinya tidak perlu bawa ya. Iya, Anak-anaknya diletakkan di keranjang ini. iya biasanya begitu karena sudah ada keranjang untuk meletakkan barang-barang belanjaan ya. Jadi lebih nyaman mungkin ya. Iya. Tetapi ada bedanya loh Bu Kurnia. Oh iya betul. Tidak bisa menawar. Ya tidak bisa menawar. Pada namanya pasar itu ya. Pasar itu aslinya bertemunya antara penjual dan pembeli Dengan kesepakatan harga. Nah itu. Tapi kalau di pasar
modern atau di pasar swalayan kita harus kita menunggu harus dengan dengan harga yang sudah ada di situ. ditetapkan. Tapi kadang-kadang ada diskon Bu. Saya senang tuh kalau Iya. pergi ke swalayan tertentu hari Jumat Sabtu Minggu, Ada diskonnya diskon. besar. Iya. Dan itu menarik sekali menurut saya. Iya, tetapi kita juga tidak kalah pentingnya kalau kita ke pasar tradisional ya Bu Iya. Endina ya. Ya, Kalau di benar. pasar tradisional Bu Endina sering beli apa? Kalau di pasar tradisional ya paling saya beli sayuran, beli lauk pauk. Ya paling gitu ya Bu. Tapi kalau misalnya kita beli sabun tidak apa biasanya pasti pergi ke mall. Nah seperti anak-anak yang di rumah juga ya. Nah anak-anak yang di rumah kalau kita diajak pergi ke pasar oleh mama atau papanya, entah itu pasar tradisional, entah itu pasar modern, swalayan, atau pasar tradisional yang di pasar apa namanya tempat menjual ikan, tempat menjual sayuran yang ada bermacam-macam tadi, harus mau, ya harus mau. Kalau di pasar jangan hanya kita diam saja, tetapi kita harus membantu barang yang dibeli oleh ibu, membawakan barang yang dibeli oleh ibu. Kalau di swalayan Bu, biasanya anak-anak lari ke sana, lari ke sini ngambil Iya, Mama, aku mau minta ini, mau aku ini, mau minta ini. ini. Boleh nggak Bu? Kalau begitu, ya kalau misalnya mamanya sudah silakan, kamu boleh minta ini dan itu ambil sendiri, lalu dilaksanakan. Tidak boleh memaksa ya. Tidak boleh memaksa, tapi kalau mamanya, nah anak-anak boleh ikut, tapi nanti nggak boleh semuanya diambil. Nah itu harus didengarkan. Kita harus mendengarkan orang tua apa yang dikatakan oleh mama atau papa. Yang jelas anak-anak, kalau mamanya dengan papanya sedang repot membawa sesuatu yang berat, kita harus membantu bukurnya, Bu Edina ya. Kita harus membantu, walaupun kita ke pasar swalayan atau pasar modern, biasanya kalau sudah dihitung belanjanya kan dibawakan dengan plastik-plastik itu. Nah, kita juga harus mau membantu, jangan malah lari sana lari sini, mamanya keberatan membawa, papanya keberatan membawa, tapi kita tidak membantu membawakannya, tapi kita harus membantu membawakan. Ya, gitu. Ya kan Bu? Ya. Itu namanya kerjasama. Seperti yang kemarin dijelaskan juga bahwa di dalam keluarga kita harus selalu bekerja sama. Apapun kegiatannya, entah di rumah, entah berbelanja, kita harus bekerja sama. Ya kan Bu? Betul. Nah, anak-anak untuk selanjutnya kita akan belajar tentang matematika, yaitu menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan. Nah, soal cerita tentang penjumlahan ini kemarin kita sudah bahas tentang penjumlahan, yaitu anak-anak di rumah pasti masih ingat yang dijumlahkan adalah puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, seperti yang ada pada tayangan. Ya, itu ada 24. Kita baca sama-sama anak-anak. Di puncak gunung, Bayu menghitung ada 24 pohon cemara. Adik menghitung ada 23 pohon jati. Berapa jumlah pohon yang dihitung? Nah, kalau kita menyelesaikan soal cerita, harus dengan kata di situ ditulis jawab. Ya, anak jawab sama dengan 24 pohon cemara ditambah karena dia 24 pohon cemara dan adik menghitung 23 pohon jati. Berapa jumlah pohon yang dihitung? Berarti tandanya tanda tambah. Berarti 24 ditambah 23 sama dengan, itu caranya satuan ditambah satuan, maka 24 berarti satuannya berapa anak-anak di rumah? 4 ditambah 23 itu satuannya berapa? 3. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kita lihat yang susun ke bawah ya. Yang susun ke bawah itu 24 dan ditambah 23. Ada garis, ada tanda tambah. Jadi 4 ditambah 3 dulu. Itu satuan ditambah satuan sama dengan 7. Kemudian puluhan ditambah puluhan.
2 ditambah 2 sama dengan berapa anak-anak? 4. Jadi dituliskan ya di bawah jawab itu. Jadi jumlah pohon cemara dan pohon jati ada 47 pohon. Coba perhatikan anak-anak. Ya kan? Kita lihat 24 ditambah 23 sama dengan 47. Jadi jumlah pohon cemara dan pohon jati ada 47 pohon. Nah, boleh tidak kita jawab langsung isinya 47 kalau soalnya soal cerita. Itu sebenarnya benar isinya, tetapi cara menjawabnya tidak tepat. Karena kalau soal cerita, kita harus selesaikan soal cerita itu dengan benar. Ditulis jawab, kemudian bawahnya dituliskan jadi. Ya, yang benar berarti harus ditulis dulu soalnya, kemudian di bawahnya kita tulis jawab, bawahnya lagi kita tulis jadi. Nah, begitu anak-anak. Semoga penjelasan ibu ini jelas ya. Kita lihat lagi soal berikutnya. Nah, saat berjalan, ayah menghitung 32 langkah. Tadi waktu jalan-jalan tadi, ayah menghitung 32 langkah. Ibu menghitung 15 langkah. Berapa jumlah langkah ayah dan ibu? Anak-anak pasti langsung jawab 47. 47 langkah. Isinya sama ya seperti yang tadi, tetapi beda penjumlahannya, beda bilangannya. Ya, tapi isinya sama 47. Kalau anak-anak langsung jawab 47, benar jawaban 47, tetapi tidak tepat untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Kita tuliskan jawab, berarti 32 ditambah 15 sama dengan, kita hitung seperti tadi, boleh susun ke bawah, boleh langsung. Yang penting satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan, isinya 47. Nah, anak-anak di rumah, nanti anak-anak di rumah boleh latihan. Ada soal-soal yang ada di PPT ini, nanti akan di-share di classroom, kemudian anak-anak boleh berlatih untuk menyelesaikan soal-soal cerita penjumlahan. Nah, anak-anak di rumah, sampai di sini pembelajaran kali ini. Anak-anak bisa nanti lihat lagi di Google Classroom untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Anak-anak di rumah tetap sehat, tetap semangat belajar, dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Menerapkan 5M di masa pandemi. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, tidak boleh lupa selalu mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Sampai di sini pembelajaran dengan Ibu Guru kelas 1 SD Fransiskus 2. Sampai jumpa ke pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, salam FM. Dadah, sampai jumpa.